Mau khusyuk bagaimana? Nabi SAW mengatakan, jika kalian ingin sholat dalam keadaan khusyuk, ingat, seandainya itu sholat terakhir di dalam kehidupan kita, pasti akan dapat khusyuknya. Kita kan jarang dapat khusyuk. Begitu Allahu Akbar, dompet ketinggalan, kita ingat. Kompor belum dimatiin, kita tahu. Kapan hati sama pikiran itu bisa fokus kepada Allah? Jika tidak lagi ada dunia di dalam hati. Yang menyatakan tidaklah seorang hamba, Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang hamba keluar dari majlis melainkan dosanya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya yakin dan hakul yakin, malam ini dosa kita diganti dengan pahala yang berlimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkah keridhaan dari Allah. Tadi di awal saya mengatakan di dalam satu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, panggilan kasih sayang bagi hamba Allah yang diberikan prasangka baik dari Allah, agar semua hamba mendapatkan keimanan yang mulia di sisi Allah. Kalau boleh ditanya, saya mau tanya, kita kenal nggak sama Allah? Kita tahu nggak Allah? Seberapa dekat hubungan kita dengan Allah? Tapi saya nggak perlu jawabannya, cukup dijawab di dalam hati. Seseorang yang dekat kepada Allah, hidupnya pasti tenang. Mau PSBB, mau lockdown, tenang hidupnya. Mau ada duit, nggak punya duit, tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia yakin Allah selalu memantau aktivitas seorang hamba, dari segala bentuk kesulitan akan dimudahkan oleh Allah. Setiap ujian itu kan ada pengangkatan derajat di sisi Allah. Umat Nabi sekarang lagi dapat ujian, berarti seluruhnya umat Nabi ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Husnudzan aja, berprasangka baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku sebagaimana yang diprasangkakan oleh hambaku. Jika mereka menganggapku jahat, maka akan kejahatan yang datang. Maka mereka berprasangka baik kepadaku, maka akan baik pula aku kepadanya. Jadi kalau boleh dibilang, tergantung dari diri kita. Kita sholat, kita nggak sholat, Allah kasih rezeki buat kita. Betul? Kita puasa, kita nggak puasa, Allah buka kasih sayangnya buat kita. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah, yang dikatakan di dalam rawi Ad-Diba, ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat adalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kita karena umat Nabi, nggak bakal kita dicuekin sama Allah, nggak bakal dilihat kita sama Allah. Kebayang kalau sholat aja isinya cuman yang wajib, tidak ada sunnah di dalamnya, demi Allah sholat kita nggak akan diterima oleh Allah. Habib kok begitu ngomongnya? Iya memang. Sekarang kita introspeksi diri. Begitu kita kan janji sama Allah, inna salati wa nusuki wahmayaya lillahi rabbil. Saat itu sudah keluar dari lisan kita, saat kita membaca Al-Fatihah, pikiran sama hati kita ketemu sama Allah apa enggak? Enggak usah dijawab, dalam hati aja. Malu kalau dijawab mah. Saat kita ruku, itu yang diingat perendahan diri kita di hadapan Allah, atau sesuatu yang kita lihat di hadapan, di bawah, yang ada di bawah kita? Nggak usah dijawab, cukup di dalam hatinya aja. Pikiran sama hati nggak pernah satu fokus kepada Allah.
Di dalam kitab Miftahul Jannah, salat itu ada 3: syariat, hakikat, makrifat. Yang selama ini saya pribadi untuk menjalankan salat, saya yakin saya cuma sampai di syariat dan di hakikat. Syariat apa? Saat Allahu Akbar, ada panggilan Allah mengajak kita untuk sujud kepada Allah. Saat kita salat, itu kewajiban setiap umat Islam untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Hakikatnya, kalau kita lihat tetangga kita kebuka pintu, dia lagi salat Allahu Akbar, ini dalam gerakannya, itu kita ngelihat hakikatnya lagi ngapain itu orang? Salat pastinya. Tapi makrifat itu adanya di sini, di hati dan di pikiran. Bagaimana tuh Bib sampai makrifat? Nah itu saya juga masih cari gimana caranya biar khusyuk. Mau khusyuk bagaimana? Nabi SAW mengatakan, jika kalian ingin sholat dalam keadaan khusyuk, ingat, seandainya itu sholat terakhir di dalam kehidupan kita, pasti akan dapat khusyuknya. Kita kan jarang dapat khusyuk. Begitu Allahu Akbar, dompet ketinggalan, kita ingat. Kompor belum dimatiin, kita tahu. Kapan hati sama pikiran itu bisa fokus kepada Allah? Jika tidak lagi ada dunia di dalam hati. Kalau dunia sudah tidak ada di dalam hati, nah, insya Allah kita bisa fokus. Sekarang saya mau tanya, kita tahu nggak kematian kita kapan? Ada yang punya buku tahunan nggak? Hah? Bib, saya tahu Bib, saya mati ntar umur 60-an. Kalau pulang dari sini modar, mau dikata apa kita? Nggak ada yang bakal tahu kematian itu datang kapan, nggak bakal tahu. Mau yang bayi mati, yang di dalam kandungan, yang tua, apalagi. Kalau yang tua, makanya paling sering main ke masjid itu kan nenek-nenek sama aki-aki. Betul nggak? Kenapa? Tahu umurnya udah expired. Tahu expired? Kadaluarsa. Umur 50 udah kenceng tuh main ke masjid. Kenapa? Takut matinya dalam keadaan sia-sia. Makanya di masjid itu yang megang kunci masjid sama musola rata-rata aki-aki, nggak ada yang namanya anak muda, nggak ada. Kenapa? Anak muda 3:30 dia tidur. Dari mulai malam sampai 3:30 begadang, main catur, main gaple. Betul nggak? Sia-sia nggak umurnya? Sia-sia. Kapan umur itu bisa manfaat? Ingat, hati-hati. Hembusan nafas kita akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Hati-hati. Jangan dikira kita ini anteng-anteng. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, setiap hembusan nafas akan bersaksi di hadapan Allah. Di mana dia dihirup, di mana dia dikeluarkan, maka dia akan berhadapan langsung dengan Allah. Banyaknya kita bermaksiat kepada Allah, maka nafas ini akan mengatakan, ya Allah, aku digunakan, aku dipakai untuk bermaksiat di hadapanmu ya Allah. Jika seseorang dipakai oksigennya setiap hari untuk beribadah kepada Allah atau berbuat baik, maka dia akan yang menyelamatkan kita pula. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kita seberapa besar sih? Udah kayak Bilal bin Rabah? Sudah kayak Bilal bin Rabah? Sudah belum? Bib, kalau itu sahabat Nabi terlalu ketinggian, ya udah kita turun lagi. Ibadah kita udah kayak Uwais Al-Qarni bukan? Udah belum? Belum. Baik, kita mundur lagi ke bawah lagi. Kita ibadahnya udah kayak Sunan Gunung Jati belum? Belum. Turun lagi. Kita ibadahnya udah kayak yang ngarang-ngarang rawi belum? Syariful Anam, Al-Ahzab, Barzanji, Ad-Diba, Adyaul Lami, Samtud Durar, udah kayak begitu belum ibadahnya? Belum. Jadi kita ibadahnya kayak siapa ya? Turun lagi. Kita udah belum ibadahnya seperti kakek kita? Dekat dong sama kita, kan dekat ya, ke kakek. Udah belum?
Tapi saya bingung tiap kali doa minta masuk surga. Betul? Mintanya kan bisa masuk surga kan? Tapi ibadah kita nggak seberapa, tapi kita minta masuk surga. Pantas apa enggak? Masuk neraka mau? Hidup jangan pelin-pelan, kenapa? Surga nggak pantas, neraka nggak mau. Terus maunya di mana? Di tengah-tengah. Nggak nikmat. Di sirat itu bahaya, goyang dikit nyemplung kita ke jahanam. Tahu Abu Nawas? Tahu Abu Nawas? Bapak pernah dengar Abu Nawas ya? Kalau kita punya teman akalnya banyak, kita bilang nih otaknya otak Abu Nawas nih orangnya. Betul? Abu Nawas itu wali min auliyaillah, seorang yang mendapatkan ilham langsung dari Allah. Saking cerdasnya, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Kalau ada masalah larinya kemana? Hah? Pegadaian. Tahu pegadaian? Mengatasi masalah tanpa masalah. Abu Nawas setiap hari, nah, apal nggak doanya Abu Nawas? Ila sulil firdausi a'la wala wa naril jahimi fahabli tawbatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirun dambir azimi. Abu Nawas ini pekerjaannya setiap hari ibadah sama Allah. Baina maghrib wa isya, dari maghrib sampai isya nggak lepas baca kulhu 15.000 kali. Setiap salat 1 rakaat hatam Al-Quran. Doanya Abu Nawas, ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Rabb, hamba tidak mau masuk ke dalam neraka ya Allah. Maka itu ya Allah, terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami